Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan seorang waliullah yang bernama Bishr bin Al-Haris. Abu Nasr Bishr bin Al-Haris Al-Hafi lahir di dekat kota Merv sekitar tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Setelah meninggalkan hidup berfoya-foya, ia mempelajari hadis di Baghdad, kemudian meninggalkan pendidikan formal untuk hidup sebagai pengemis yang terlunta-lunta, kelaparan dan bertelanjang kaki. Bishr meninggal di kota Baghdad tahun 227 Hijriah atau 841 Masehi. Ia sangat dikagumi oleh Ahmad bin Hambal dan dihormati oleh Khalifah Al-Ma'mun. Pertobatan Bishr si manusia berkaki telanjang. Bishr si manusia berkaki telanjang lahir di Merv dan menetap di Baghdad. Sewaktu muda ia adalah seorang pemuda berandal. Suatu hari dalam keadaan mabuk, ia berjalan terhuyung-huyung. Tiba-tiba ia temukan secari kertas bertuliskan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bishr lalu membeli minyak mawar kemudian menyimpannya dengan hati-hati di rumahnya. Malam harinya seorang manusia suci bermimpi. Dalam mimpi itu ia diperintah Allah untuk mengatakan kepada Bishr, "Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun telah mengharumkan dirimu. Engkau telah memuliakan namaku, maka aku pun telah memuliakan dirimu. Engkau telah mensucikan namaku, maka aku pun telah mensucikan dirimu. Demi kebesaranku, niscaya ku harumkan namamu, baik di dunia maupun di akhirat nanti." Bishr adalah seorang pemuda berandal. Si manusia suci itu berpikir, mungkin aku telah bermimpi salah. Oleh karena itu ia pun bersuci, sholat kemudian tidur kembali. Namun tetap saja mendatangkan mimpi yang sama. Ia ulangi perbuatan itu untuk ketiga kalinya. Ternyata tetap mengalami mimpi yang demikian juga. Keesokan harinya pergilah ia mencari Bishr. Dari seseorang yang ditanyanya, ia mendapat jawaban Bishr sedang mengunjungi pesta buah anggur. Maka pergilah ia ke rumah orang yang sedang berpesta itu. Sampainya di sana ia bertanya, "Apakah Bishr ada di tempat ini?" "Ada, tetapi ia dalam keadaan mabuk dan lemah tak berdaya." "Katakanlah kepada Bishr bahwa ada pesan yang hendak ku sampaikan kepadanya." Manusia suci itu berkata, "Pesan dari siapa?" Tanya Bishr. "Dari Allah," jawab si manusia suci. "Aduhai," Bishr berseru dengan air mata berlinang, "apakah pesan untuk mencelah atau untuk menghukum diriku? Tetapi tunggulah sebentar, aku akan pamit kepada sahabat-sahabatku terlebih dahulu." "Sahabat-sahabat," ia berkata kepada teman-teman minumnya, "aku dipanggil. Oleh karena itu aku harus meninggalkan tempat ini. Selamat tinggal. Kalian tidak akan pernah melihat diriku lagi dalam keadaan yang seperti ini." Sejak saat itulah tingkah laku Bishr berubah sedemikian salehnya, sehingga tidak seorang pun yang mendengar namanya tanpa kedamaian ilahi menyentuh hatinya. Bishr telah memilih jalan penyangkalan diri. Sedemikian asiknya ia menghadap Allah. Bahkan mulai saat itu tak pernah lagi memakai alas kaki. Inilah sebabnya mengapa Bishr dijuluki si manusia berkaki telanjang. Apabila ditanya, "Bishr, apakah sebabnya engkau tak pernah memakai alas kaki?" Jawabnya, "Ketika aku berdamai dengan Allah, aku sedang berkaki telanjang. Sejak saat itu aku malu mengenakan alas kaki. Apalagi bukankah Allah yang maha besar telah berkata, telah kuciptakan bumi sebagai permadani untukmu.
Dan bukankah tidak pantas apabila berjalan memakai sepatu di atas permadani raja? Ahmad bin Hambal sangat sering mengunjungi Bishr. Ia begitu mempercayai kata-kata Bishr sehingga murid-muridnya pernah mencela sikapnya. Pada zaman ini tidak ada orang yang menandingimu di bidang hadis, hukum, teologi, dan setiap cabang ilmu pengetahuan. Tetapi setiap saat engkau menemani seorang berandal, pantaskah perbuatanmu itu? Mengenai setiap bidang yang kalian sebutkan tadi, aku memang lebih ahli daripada Bishr, jawab Ahmad bin Hambal. Tetapi mengenai Allah, ia lebih ahli daripadaku.